Pandra. Dagrak.
Kemarin kita belajar tentang rangka menulis teks berita ya. Yang untuk hari ini kita belajar tentang menulis teks berita. Yang mana tujuan capaian pembelajaran peserta didik mulai mampu menulis hasil pengamatannya menggunakan dan mengutip sumber rujukan secara etis. Terus tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model proyek based learning diharapkan peserta didik mampu menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan efektif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan benar ya. Sebelum berlanjut pelajaran, kita akan menampilkan sebuah video ya. Video tentang banjir ya. Nah ya, sudah disimak tadi videonya. Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam video itu, dalam berita tadi? Apa peristiwa yang terjadi? Apa tadi? Ya, banjir ya. Terus di mana peristiwa tersebut terjadi? Di mana? Jambi ya. Kapan peristiwa itu? Kapan terjadi peristiwa banjir? Ya, 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Ya, warga di sekitar daerah Lombok ya. Terus mengapa peristiwa itu terjadi? Satu-satu, siapa? Karena hujan yang tinggi dalam beberapa minggu terakhir menyebabkan naiknya permukaan sungai matahari, terutama sejak misalnya di air laut di daerah yang saya. Ya, karena curah hujan begitu tinggi ya sehingga air sungai Matahari keluar ya. Peristiwa itu terjadi. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ya, sebelum memasuki pelajaran, akan menjelaskan unsur-unsur berita, cara membuat berita, dan struktur berita ya. Kemarin sudah kita bahas apa itu teks berita ya. Paling masih ingat apa itu teks berita? Teks berita merupakan peristiwa Nah, itu pertanyaan untuk paling. Terus materi sekarang kita masuk ke unsur-unsur teks berita. Yang mana ada 5W tambah 1H ya. Yang pertama apa? Apa yang diberitakan? Jadi nanti kalian cari apa yang akan diberitakan. Yang kedua, di mana? Where ya? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Terus kapan? When? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Terus siapa? Who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Terus mengapa? Why? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Dan terakhir bagaimana atau how? Bagaimana
kejadiannya peristiwa tersebut ya. Terus struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita ya, yaitu bagian pembuka berita yang singkat namun menarik, memberikan gambaran tentang unsur-unsur 5W tambah 1H. Yang kedua, tubuh atau badan berita. Pengembangan dari unsur-unsur berita yang disajikan dalam lead, memberikan informasi lebih lanjut dan konteks. Yang ketiga, kaki atau ekor berita merupakan bagian penutup berita. Sebagai bagian penutup, kaki atau ekor berita merupakan bagian yang terletak paling akhir ya dari sebuah berita. Isi bagian kaki atau ekor berita adalah kesimpulan dari keseluruhan berita ya. Terus sebelum menyusun sebuah teks berita ini ada 4 langkah ya. Yang pertama, kalian harus menentukan inti informasi ya. Yang kedua, kalian harus menyusun kerangka dulu ya. Yang ketiga, mengembangkan kerangka. Yang keempat, baru menentukan judul berita. Sebelum RKPD-nya itu bagikan, kalian buat kelompok seperti biasa ya. Sudah ikut bagikan untuk kelompok.
sebagai penghasilan hasil diskusi. Setelah mempelajari materi, menyusun kerangka berita, sekarang saatnya kalian menyusun kerangka berita. Ikutilah langkah-langkah berikut. Tulislah sebuah peristiwa yang terjadi di sekitarmu. 1. Penemuan buaya. 2. Susunlah pertanyaan sesuai dengan unsur-unsur berita mengikuti. 2. Penemuan buaya. A. Apa peristiwa yang terjadi? Penemuan buaya. B. Di mana peristiwa tersebut terjadi? B. Ditemukan di desa Tua Hilir. C. Kapan peristiwa tersebut terjadi? C. Penemuan buaya terjadi pada hari pertama Sungai Batanghari meluap hingga mengenai kawasan berpendudukan. D. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? D. Buaya ditemukan pertama kali oleh warga yang akan mencari ikan di tengah banjir. E. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? E. Luapan air sungai diperkirakan menjadi penyebab munculnya buaya ke permukaan. F. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Berawal dari beberapa warga yang akan pergi memancing ikan. Kemudian salah satu dari warga mendapati buaya yang tersangkut di sebuah jaring ikan dan tidak bisa melepaskan diri, sehingga mereka menjadikan sebagai tontonan gratis di tengah kepanikan akibat banjir. Judul gangguan transportasi saat banjir. Dalam berita, intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa minggu terakhir menyebabkan naiknya permukaan Sungai Batanghari, terutama sejak dibukanya pintu air waduk di daerah Damasraya. Sumber naiknya air sungai di darat memunculkan hal-hal langka terjadi, diantaranya munculnya buaya ke permukaan dapat mengakibatkan ancaman bagi manusia. Tubuh berita. Banjir menyebabkan terhentinya berbagai aktivitas masyarakat. Hal itu disebabkan alat-alat transportasi darat tidak memiliki akses karena semua jalan tergenang air yang cukup dalam. Beberapa warga berinisiatif membuat perahu darurat untuk memperlancar pembelian kebutuhan. Ekor berita. Namun sebagian besar warga memilih berdiam diri di rumah masing-masing menjaga harta benda mereka. Warga bersyukur saat ini telah didirikan posko penanganan banjir di setiap desa sehingga berbagai kebutuhan warga dapat terpenuhi. Demikian dan presentasi dari kelompok 3 saya akhiri.
Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mau lain? Gimana? Ceritanya? Sudah bagus kah? Ada yang bertanya? Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penemuan buaya ya. Kita penemuan buaya saat latihan dan memahami cara-cara bagaimana menulis kita dengan baik ya. Sebelum Ibu akhiri pelajaran, ini ada refleksi pembelajaran. Kalian bisa nulis di sini. Gimana pelajaran hari ini? Kalau sangat senang, ini kalian contek. Senang, berpikir kurang bingung, ini ya. Sedih, ini. Ya, dari paling dulu. Apa namanya? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, lanjut. You